Pemirsa, berbagai cara pemerintah berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya kantor imigrasi Medan menerapkan kepengurusan paspor berbasis digital. Untuk mengetahui seperti apa pelayanan imigrasi berbasis digital, kini telah bergabung Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Aditya P. Barus. Selamat siang Pak Adit. Ya, halo selamat siang Pak Adit. Selamat siang. Iya, baik Pak Adit, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa saat ini kantor imigrasi Kota Medan melakukan terobosan baru dengan membuat suatu pelayanan paspor berbasis digital. Mungkin boleh disampaikan kepada kita Pak Adit bagaimana sistem berbasis digital tersebut dan pelayanan apa saja yang diberikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi perlu kami informasikan dan jelaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2022 telah membuat sebuah inovasi ya pelayanan berbasis digital terkait pelayanan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor ya, di mana maksud dan tujuan daripada pembuatan aplikasi ini yaitu adalah untuk memudahkan masyarakat yang akan bermohon paspor dengan cukup hanya mendownload aplikasi tersebut di smartphone-nya, yang kemudian juga nanti di situ melakukan pendaftaran, memilih sendiri tanggal kedatangan, bahkan sampai dengan mengupload berkas persyaratan yang diperlukan, sampai dengan pembayaran yang juga akan keluar dari aplikasi tersebut. Sehingga ini memudahkan bagi masyarakat dalam kaitannya untuk berurusan dengan kantor imigrasi terkait pembuatan paspor. Demikian, Pak Budi. Iya, baik Pak Adit. Nah, kalau kita lihat ini Pak, penerapan yang sudah bisa diakses oleh masyarakat ini sejak kapan ini Pak? Ya, aplikasi M-Paspor ini sendiri Bidang telah Teknologi Informasi di-launching dan oleh Komunikasi Direktorat Jenderal Imigrasi Keimigrasian di bulan Januari 2022 yang lalu ya, dan sejak itu telah kita sosialisasikan dan juga telah diaplikasikan melalui proses-proses permohonan yang ada oleh masyarakat pada tahun lalu. Oke, baik Pak Adit. Pak Adit, kalau dilihat ini yang bisa mengakses ini untuk ke kantor imigrasi Medan hanya masyarakat Kota Medan saja atau bisa di luar daripada masyarakat Kota Medan, Pak Adit? Baik Pak Budi, jadi untuk paspor sendiri ya ataupun aplikasi ini sendiri ya, masyarakat tidak perlu hanya ataupun tidak hanya fokus di kantor imigrasi Medan. Jika berdomisili pun di luar Kota Medan ya, dapat memilih dengan aplikasi ini, dia dapat memilih kantor imigrasi yang terdapat kuotanya. Nah, jadi untuk buat paspor sekarang tidak perlu berdasarkan domisili, sudah di mana saja bisa membuat paspor. Demikian. Iya, baik Pak Adit. Nah, Pak Adit, ini kan masih sesuatu yang baru begitu ya Pak bagi masyarakat. Nah, bagaimana respon masyarakat khususnya di Kota Medan dalam penerapan paspor berbasis digital ini Pak? Iya, memang khususnya di Kota Medan antusias masyarakat dalam hal membuat paspor itu bukan seperti kebutuhan mewah ya, karena masyarakat Kota Medan sendiri rata-rata dalam hal pembuatan paspor itu tujuannya misalnya adalah untuk berobat ya, atau mungkin sekedar wisata yang kebetulan secara geografis lokasi Medan itu tidak jauh ataupun dekat dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga permintaan ataupun animo masyarakat terkait pembuatan paspor itu cukup tinggi di Kota Medan sendiri. Dan sebagai gambaran saat ini kuota juga yang telah diberikan di bulan Juni itu sudah langsung habis ya, langsung habis diserbu oleh masyarakat karena animo yang cukup tinggi. Dan secara geografis tadi ya, Medan juga dekat dengan negara tetangga, begitu. Baik Pak Adit. Pak Adit mungkin boleh dijelaskan sedikit apa perbedaan antara pelayanan yang lalu yang bersifat kontemporer dengan pelayanan yang berbasis digital saat ini Pak Adit? Baik, kalau sebelum adanya aplikasi ya tentunya masyarakat dia pertama ya datang ke kantor imigrasi untuk mencari informasi dulu
ya, bagaimana ini proses pembuatan paspor, apa kemudian syaratnya. Ya, lalu kemudian nanti mungkin dia datang lagi ya ke kantor imigrasi ya untuk membawa persyaratannya, dan belum tentu juga mungkin persyaratan itu mungkin ada terjadi perbedaan data dan lain-lainnya sehingga menghambat proses permohonan itu sendiri. Nah, artinya proses secara konvensional ataupun pola lama ini ya dengan adanya sekarang aplikasi M-Paspor ini tentunya sudah sangat memudahkan. Masyarakat cukup mengakses di smartphone ya. Kemudian mengetahui di dalam aplikasi tersebut apa persyaratan yang dibutuhkan ya. Membuat menentukan sendiri tanggal waktu kedatangannya, mengupload sendiri data-data yang diperlukan dan melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut, sehingga ini memotong atau memangkas ya proses waktu yang tadinya yang bersangkutan harus datang ke kantor imigrasi untuk melakukan pengurusan, sehingga saat dengan adanya aplikasi ini masyarakat cukup datang di hari yang sudah ditentukan oleh pemohonnya sendiri untuk melakukan perekaman, foto, sidik jari dan wawancara. Nah, ini sudah memotong alur yang begitu banyak dan sangat efektif untuk masyarakat yang berada di luar kota Medan misalnya. Demikian. Oh iya, Pak Adit, tadi Bapak sampaikan bahwasannya dengan pelayanan berbasis digital ini memotong alur, jadi memperpendek alur begitu ya Pak. Nah, biasanya Pak dari rentan waktu menggunakan kontemporer dengan menggunakan sistem berbasis digital ini berapa rentan waktunya yang harus selesai begitu? Ya, praktik di lapangan kita melihat masyarakat datang ke kantor dulu ya, sebelum adanya aplikasi kemudahan pelayanan berbasis digital ya, pemohon atau masyarakat datang kadang mencari informasi ya, itu pertama kali datang. Kemudian nanti yang bersangkutan atau masyarakat datang untuk mengajukannya ya, mengajukan permohonannya ya, kemudian foto sidik jarinya dan kemudian melakukan pembayaran dan datang lagi kembali yang ketiganya adalah untuk mengambil paspor. Nah, ini ada 3 tahapan sebelumnya. Dan saat ini dengan adanya aplikasi M-Paspor ini masyarakat cukup mengaksesnya dari smartphone ya, melakukan pendaftaran sendiri, menentukan tanggal sendiri dan datang itu hanya untuk melakukan proses foto, wawancara dan sidik jari secara elektronik. Nah, bahkan kami punya inovasi di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan, ketika paspor selesai, masyarakat dapat menggunakan jasa layanan pos yang telah bekerja sama dengan kantor imigrasi Medan, tempatnya juga ada di kantor imigrasi Medan. Ketika paspor selesai, paspor tersebut bisa dikirim ke alamat masyarakat atau pemohon tersebut, sehingga ini cukup 1 kali pemohon datang selesai ke kantor imigrasi. Nah, ini sudah mengurangi intensitas waktu ya. Kalau ada masyarakat mungkin di Kabupaten Karo, itu perlu waktu yang cukup untuk berkali-kali ke sini. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, baik Pak Adit. Pak Adit, kalau kita lihat berarti masyarakat cukup mengunggah persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan kemudian akan datang kembali untuk melakukan wawancara, begitu ya Pak Adit ya? Apakah wawancaranya ini bisa dilakukan secara online juga gitu Pak? Iya, karena pelayanan berkaitan dengan pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia di satu sisi adalah pelayanan, namun di sisi lainnya adalah pengawasan karena dokumen tersebut adalah dokumen negara, sehingga proses wawancara itu harus dilakukan secara langsung kepada petugas ataupun oleh petugas, bertatap muka dengan petugas untuk mengetahui maksud dan tujuan dan hal-hal lainnya yang sesuai SOP yang tentunya kita memiliki SOP dalam teknik wawancara. Nah, sehingga proses tahapan wawancara memang wajib dilakukan di kantor imigrasi karena ada sisi pengawasan keimigrasian dari sisi pelayanannya itu sendiri. Begitu. Baik Pak Adit. Pak Adit, nah itu tadi bentuk pengawasan ya Pak, sehingga wawancaranya itu bisa langsung dilaksanakan di kantor imigrasi begitu. Nah, melihat dari sini, apakah masih memungkinkan para calo untuk hadir di kantor imigrasi Pak? Ya, oleh karena itu aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2022 dengan M-Paspor ini, saya ulangi,
di mana tadi pemohon cukup mengakses dari smartphone-nya aplikasi tersebut, kemudian menentukan sendiri tanggal kedatangan, ya, kemudian mengupload sendiri berkas persyaratan, dan di dalam aplikasi tersebut muncul billing untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank ataupun kantor pos, bahkan di Indomaret pun atau di Alfamart pun kita bisa melakukan pembayaran tersebut. Justru adanya aplikasi ini adalah menutup ruang-ruang di mana ada sentuhan dengan kontak fisik dengan orang per orang ataupun petugas, sehingga harapannya dengan adanya aplikasi ini terjadi transparansi baik persyaratan, tata cara, alur dan sebagainya. Nah, justru aplikasi ini adalah untuk menghindarkan hal-hal yang tadi disebutkan. Baik Pak Adit. Nah, tapi yang jelas pada saat ini ketika diterapkan sistem pelayanan berbasis digital ini sudah tidak ada calo lagi, begitu ya Pak ya? Betul, betul ya. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan perlu diketahui Pak Budi bahwa tahun 2018 dan 2019 telah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM, di mana penganugerahannya ini sendiri adalah Kementerian PAN-RB yang memberikan anugerahnya. Salah satu indikatornya tentunya adalah hal tadi yang disebutkan oleh moderator ya. Kemudian aspek-aspek layanan lainnya seperti sarana prasarana, kemudahan lainnya yang tadi kami katakan, kami juga memiliki inovasi yang telah bekerja sama dengan kantor pos, di mana paspor ketika selesai orang nggak perlu ngambil lagi. Cukup menggunakan jasa layanan kantor pos tersebut, nanti paspor akan dikirimkan ke alamat yang bersangkutan. Proses ini, pemotongan birokrasi ini ya adalah untuk memudahkan masyarakat, yang menghindari hal-hal yang sifatnya tadi kontak fisik, ya, celah-celah yang mungkin bisa terjadi penyimpangan. Nah, oleh karena itu berikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Baik Pak Adit, terima kasih Pak Adit. Nah, terakhir mungkin Pak Adit himbauan kepada masyarakat dalam menggunakan pelayanan paspor berbasis digital ini Pak, silakan. Baik, terima kasih. Ya, pada kesempatan ini kami menginformasikan kembali kepada masyarakat yang akan menggunakan layanan jasa keimigrasian, terutama terkait dengan pemberian paspor, silakan mengakses ataupun mendownload aplikasi M-Paspor ya di Android ataupun mungkin di iOS ya. Kemudian silakan di situ menentukan tanggal kedatangan, mengupload sendiri berkas persyaratan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di dalam aplikasi, dan melakukan pembayarannya juga berdasarkan billing yang terbit dari aplikasi tersebut. Jangan percaya akan hal-hal ya atau janji-janji dari orang per orang atau siapapun ya yang mengatasnamakan sesuatu terkait pelayanan ya. Sudah ada aplikasi M-Paspor yang begitu mudah yang dibuat untuk masyarakat, sehingga masyarakat cukup datang sekali saja, silahkan dipergunakan untuk melakukan permohonan paspor. Bila memerlukan pertanyaan ataupun informasi lebih lanjut, kanal-kanal media sosial kita Imigrasi Medan ataupun call center kita, ataupun jika datang langsung kantor Imigrasi Medan, petugas kita siap melayani ataupun memberikan informasi-informasi yang masyarakat butuhkan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Adit telah berbagi informasi dari Kantor Imigrasi Kota Medan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Adit dan selamat beraktivitas kembali Pak Adit. Terima kasih, selamat siang. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.